Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liafnika Sridah dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas materi sejarah Indonesia tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa. Di antaranya, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana dan Pasar Bali yang meminta agar presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahan yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun rupiah untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007, dilakukan BLT bersyarat bagi 500.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp1.390.000. Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional. Poin A. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan itu, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan presentasi tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006. Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan para peserta didik, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya, seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS, termasuk prajurit TNI dan Polri, dan juga kesejahteraan buruh di bidang hukum. Upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum juga mendapat perhatian pemerintah. Poin B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah membentuk sekretariat gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY. Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintah, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good governance.
Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan karena proses pengembalian keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor. Poin C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Namun, konflik di Aceh tidak kunjung selesai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement atau disingkat dengan COHA. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk 1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah konferensi terpadu dan terkoordinasi. 2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal korupsi dan teror, serta mengungkap jaringannya. 3. Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Poin D. Pelaksanaan Pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial. Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Budiono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Poin E. Euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Ketika pemerintahan Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penerapan otonomi daerah tersebut. Diiringi dengan perubahan sistem pemilu dan diselenggarakan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Di bidang pers, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam menyebarkan berita. Berita yang dimuat dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta sehingga euforia kebebasan pers yang telah disediakan nama terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.